Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqarruban ilaika ya Allah, ibtigha'an wajhika ilahi anta maqsudi Allah, a'ti mahabbatan Allah ilahi ta'ala hadratin nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syai'an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul la hawla illa billah. والعلماء والشهداء والصالحين وجميع المسلمين وإلى وإلى حضرة جميع شيخ وإلى حضرة الله شيخ الآلام الشيخ جلال وإلى حضرة الشيخ محمد نبي وإلى حضرة الله شيخ محمد كيف شاف وإلى حضرة وإلى حضرة نفعنا الله بكرمات ورحمات المشركين لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى المغارب في مقام المشرق خصوصا آمين وأمتنا وإجدادنا جدتنا والشيخ وربنا ولنا القبور خصوصا جماعة ولنا القبور المتصدقين والمتصدقات بإقامة دينك يا الله وللمؤمنين والمسلمين بالدعاء وللمؤمنين أحسن إلينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ولا تذنبهم. اللهم اجعل رحمتك على القبور يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين
حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kehadapan para masyayikh, para ulama, para zu'ama, tuan-tuan guru, wabil khusus para orang tua kita, Karom, Ustaz Kadir, orang tua kita, jajaran pengurus masjid Ar-Rahman, ketua DKM, seluruh jajaran pengurusnya, Pak Agus, yang lainnya, hanya dua ya, bagus ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Itu yang penting, sehat. Ya. Bersyukur kepada Allah. Allah bikin kita betah diam lama-lama di masjid. Ya. Bersyukur kepada Allah, Allah bikin kita betah, nyaman dan terasa tenang di masjid. Alhamdulillah. Semakin lama kita tinggal dan diam di masjid dengan niat i'tikaf, insya Allah semakin besar nilai pahala dan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin besar, semakin banyak dosa dan kesalahan yang Allah ampuni, dan malaikat simpan dosa itu di sendal. Ya. Maka kalau pulang dari masjid sendal hilang, alhamdulillah. Kenapa? Karena di sendal itu Allah simpan dosa kita. Jadi orang yang bawa sendal kita sama juga bawa dosa kita. Maka kalau pulang dari masjid sendal hilang, jangan menggerutu, tapi alhamdulillah. Itu orang-orang bukan sendal yang hilang, istrinya hilang, kita baru sendal ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam Allah semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih di surat As-Sajdah, catatan saya kemarin di ayat yang 17 ya. Insyaallah pertemuan pagi hari ini ayat 18, kemudian sampai ke ayat 23 kondisional, tapi ya kita baca saja. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Amma alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amma alladhina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. wa la yudhiqannahum min al-'adhab
يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله العظيم. Allahu a'lamu bimuradihi maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari segala macam bentuk godaan syaitan ar-rajim yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asmaning Allah. Ar-Rahmani aymun imi bijalailin ni'ami, Ar-Rahimi aymun imi bidaqaiqiha. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana, maka itu tetap orang kana yang keberadaannya mukminan itu beriman, kaman kana itu seperti orang kana keberadaan tersebut fasiqo itu fasik, la yastawun itu tidak akan pernah sama antara mukminun dan fasikun. Amal ladzina amanu, bahwa orang-orang yang beriman, wa amilu dan beramal mereka as-sholihati yang baik-baik, falahum maka bagi mereka jannatul ma'wa, jannatun bahwa surga, al-ma'wa tempat kembali, nuzulan sebagai hidangan, sebagai suguhan, bima kanu ya'malun terhadap apa yang mereka lakukan. Wa ammal ladzina fasaku, dan adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun naru, maka tempat kembali mereka an-naru itu neraka. Kullama aradu, kullama maka setiap kali, aradu mereka menginginkan ayakhruju minha, hendak keluar dari neraka, u'idu maka dikembalikan mereka fiha ke dalamnya. Wakila dan berkata lahum bagi mereka, zuqu azabannar, rasakanlah siksa neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian mendustakannya. Walanudhiqannahum, dan pasti akan kami berikan rasa, hum terhadap mereka, minal adzabil adna, berupa siksa yang kecil, dunal azabil akbar, bukan siksa yang besar, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke iman. Allahu a'lamu bimuradihi. Pak, saya takut sendirian di masjid. Ada ya? Iya, takut kamu. Iya, saya keluar kopinya ya. Surat As-Sajdah ayat 18 dan ayat 19-20, Allah menjelaskan terkait ada 4 istilah. Ada mukmin, lawan mukmin adalah kafir. Kemudian ada zalim, lawan zalim adalah adil. Kemudian ada fasik, lawan fasik adalah taat. Ada 3 ya. Ada mukmin, lawan mukmin adalah kafir. Ada adil, lawan adil adalah zalim. Ada taat, lawan taat adalah fasik. Di dalam Al-Quran surat ini ayat 18 surat As-Sajdah, Allah menyebutkan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawi. Apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawi, tidak akan sama.
Kalau orang beriman tidak akan pernah sama dengan orang fasik. Allah menyebutkan dengan rinci siapa yang disebut dengan orang yang beriman, siapa yang disebut dengan orang fasik. Perbandingan antara orang yang beriman dengan orang yang fasik menunjukkan bahwa ayat ini sedang berbicara tentang pribadi seorang yang di hatinya ada iman. Apa Pak? Di hatinya ada iman. Kalau nggak salah bulan kemarin, tidak semua orang yang nggak mau ke masjid dasarnya nggak ada iman. Nggak, awas. Jadi jangan sekali-kali kita bilang dasar lu nggak mau ke masjid kafir lu. Wah, dasar lu nggak mau sholat subuh ke masjid kafir. Awas. Orang yang nggak mau berjamaah sholat di masjid bukan dia nggak punya iman. Awas, ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasik. Idealnya mukmin itu disandingkan dengan kafir. Ya. Kafir. Mukminun isim fa'il, kafirun isim fa'il. Jadi kafir itu orangnya, kelakuannya namanya kelakuan namanya kufur. Kafir itu orangnya, kelakuannya namanya kufur. Mukmin itu orangnya, kata sifatnya adalah iman. Ya, jadi orang yang nggak mau dan nggak peduli terhadap masjid bukan nggak punya iman. Kan corona mengajarkan kepada kita, itu buktinya, Pak. Ya. Ketika masjid disegel, ketika masjid ditutup, yang marah dan yang paling pertama protes adalah orang yang nggak pernah ke masjid. Giliran masjid dibuka, dia nggak ke masjid kan begitu. Rumah ibadah kok disegel, corona, masa takut sama Allah? Nggak ada KM dibuka, nggak ke masjid tuh orang. Nah, gitu. Dan yang paling protes orang yang nggak ke masjid. Artinya iman dia punya, gitu loh, Pak. Punya dia iman. Kalau masjid rusak, dia yang marah. Artinya punya iman. Ya. Jadi tidak semua orang yang melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa itu bukan karena dia tidak punya iman. Iman punya, cuma antara iman dengan nafsu maka lebih dominan nafsu. Karena di hati manusia ada tempat, yang satu tempat tersebut kalau yang mendominasinya malaikat, maka yang dilakukan yang baik-baik. Tapi kalau yang mendominasi setan, maka kelakuannya jelek. Ya, jadi nggak mungkin ada setan dan ada juga malaikat. Maka nafsu dibagi. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu imarah. Jadi nafsu itu bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Ini kita kalau nggak pakai nafsu ngaji, nggak nafsu, Pak, nggak semangat. Ya. Makan kalau nggak pakai nafsu mau nggak? Sama istri? Sama istri? Maksudnya makan sama istri, Pak? Maksudnya makan sama istri? Pikiran. Agak beda musim hujannya. Musim panas ya. Hujan luar biasa. Izin Pak, waktu ya. Baru tidur dari jam 4. Ada acara. Ya, tuh. Makan kalau nggak nafsu, ya susah. Ya. Jadi nafsu yang membawa ketenangan disebutnya nafsu mutmainnah.
Nafsu yang bersifat hal yang biasa disebut nafsu lawwamah. Nafsu makan, nafsu minum, ya, pengen ngopi, pengen kawin lagi, itu nafsu lawwamah. Tapi kalau nafsu imarah, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu imarah adalah nafsu yang membawa kepada keburukan. Nah, nafsu imarah. Oh, ya. Jadi nafsu itu makhluk Allah yang Allah titipkan dalam diri manusia. Malaikat nggak punya nafsu. Ah, gitu ya. Nah, kembali bahwa ketika seseorang melakukan maksiat tapi hatinya punya iman, maka orang disebut namanya orang fasik. Ketika seseorang di hatinya punya iman, kemudian dia melaksanakan taat, disebut orang taat. Ataupun mukminun muti'un, orang mukmin yang taat. Kalau ada orang mukmin yang maksiat disebut fasik. Nah, itu Pak, bukan kafir. Kafir ini orang yang menolak kebenaran. Nah, ya. Di dalam Al-Quran ada kalimat kafaro tapi maknanya kufur. Mana? Orang yang tidak syukur nikmat. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, kafartum di situ maknanya kufur, ingkar terhadap nikmat, menggunakan nikmat Allah untuk melawan Allah, itu namanya kufur. Itu bisa dilakukan oleh orang yang punya iman, namun imannya kalah dengan nafsu imarahnya. Imannya kalah ketika berdebat dengan setan, gitu lah kira-kira. Ya, maka yang mendominasi adalah nafsu imarah. Ya, godaan syaitan. Makanya manusia mah kalau lagi baik maka kebaikannya melebihi malaikat. Tapi kalau jahat, kejahatannya melebihi setan, bahkan iblis, Pak. Iblis kan datang ke Fir'aun. Tok gitu kan. Siapa di luar? Saya iblis. Oh, kasih buka. Kenapa? Salut gue melu. Kata iblis. Maksud lu gimana? Gue orang jahat, gue makhluk jahat. Apa sih jahat-jahat gue nggak pernah gue ngaku Tuhan. Kata iblis. Elu, aduh, ya, nggak pernah ke surga, bukan. Tapi tiba-tiba lu ngaku Tuhan dan pengen ke surga, bingung gua, kata iblis. Ya, bukan dari surga tiba-tiba pengen masuk surga. Gua yang dari surga aja keluar dari surga pengen masuk surga, gua juga nggak bisa. Iblis bingung, Pak. Salut gua mana? Kata iblis. Ya, ke Fir'aun. Jadi sejahat-jahatnya iblis nggak berani ngaku Tuhan. Gile lundro, gitu kira-kira. Kata iblis. Itu Pak. Makanya kalau manusia jahat, kejahatannya melebihi iblis. Nggak ada di berita setan makan setan. Nah, setan membunuh setan, nggak ada. Tapi manusia membunuh manusia. Anak setan membunuh bapaknya setan, nggak ada. Tapi manusia, anak manusia membunuh ibunya manusia. Ya. Jadi orang yang fasik adalah orang yang di hatinya ada iman, cuma imannya melemah. Makanya yang disebut dengan al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang, itu bukan imannya, tapi kualitas dari imannya, kadar dari imannya. Maka Nabi berkata, Nabi bersabda, perbaharui, update, teruslah bikin mahal iman kamu, tambahlah kualitas iman kamu, perbaharui biqauli la ilaha illallah.
jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah kan maknanya luas. La mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Ya. Kembali bahwa beda antara orang yang beriman yang imannya berfungsi dengan baik. Awas nih. Beda antara orang yang beriman dan imannya berfungsi dengan baik dengan orang yang beriman tapi imannya tidak berfungsi dengan baik. Karena pada dasarnya manusia lahir di muka bumi ini sudah bawa iman. Kenapa? Karena ketika di alam ruh kita sudah berkomitmen dengan Allah, qalu bala syahidna. Ya Allah, siap. Ketika nanti saya sudah terlahir di muka bumi ini akan beriman kepadamu dan menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tuh kata kita ketika alam ruh. Itu Pak. Ya. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal, setiap siapapun yang lahir dan dilahirkan di muka bumi ini alal fitrah, masih dalam keadaan suci. Jadi kalau ada orang kafir, kalau ada anak orang kafir, anak orang non muslim belum balik meninggal, yakinkan bahwa huwa ahlul jannah. Ya, karena setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Itu mau dirubah Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya tergantung orang tua dan lingkungan. Jadi kalau ada anak non muslim ingin masuk Islam tidak butuh dengan syahadat. Gitu lagi. Kalau belum balik, syahadat lagi ya nggak mesti karena belum. Jadi kalau ada anak non muslim meninggal dunia belum balik maka pasti masuk surga. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwa di alam ruh ketika manusia hendak keluar dari alam ruh masuk ke alam rahim dan ke alam dunia maka dalam keadaan suci. Ya. Bahwa orang yang fasik adalah orang yang melakukan maksiat tapi hatinya punya iman. Maka Al-Quran menjabarkan kalau orang yang beriman dan imannya berfungsi dengan baik adalah yaitu orang yang amanu wa amilus sholihat. Karena kalau di hatinya ada iman tapi kelakuannya tidak menunjukkan orang yang beriman, fasik namanya. Di hatinya ada iman, kemudian kelakuannya menunjukkan orang yang beriman, mukmin namanya. Di hatinya nggak ada iman, tapi kelakuannya seperti orang yang beriman, munafik namanya. Nah, ini, ya, awas. Di hatinya nggak punya iman, nggak percaya sama Allah, ya. Tapi kelakuannya rajin apa ataupun di hatinya bukan karena iman melakukan kebaikan, tapi dia baik. Al-Quran mengatakan orang tersebut adalah orang munafik. Na'udzubillah. Ya. Jadi iman yang Allah titipkan ke dalam hati kita harus kita buktikan dengan perbuatan. Ya. Dibuktikan, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman namanya. Ya. Maka khawatir di hatinya ada iman tapi kelakuannya seperti orang yang tidak beriman, fasik namanya. Ada konsekuensi hukum. Awas. Ada konsekuensi hukum ketika Allah menyebutkan kita orang fasik. Awas. Ini akan kembali kepada ranah syariat. Orang fasik tidak akan pernah diterima kesaksiannya. Awas, ya. Orang fasik tidak akan pernah diterima kesaksiannya, menjadi saksi apapun. Itu
Itu konsekuensi kepercayaan. Maka ulama tasawuf sangat luar biasa. Salah satu tanda orang fasik adalah min alamatil fiski kashfur roksi. Salah satu tanda orang fasik adalah orang yang selalu berpikir apa dalam bahasa. Kalau dalam bahasa lugawinya kan orang yang selalu buka tutup kepala lah gitu. Makanya ketika akan nikah dan menjadi saksi wayah tuh ngawayahkeun, usahakan saksi itu harus pakai tutup kepala, harus pakai peci. Ya. Karena khawatir dinilai fasik oleh Allah. Kalau fasik tidak sah persaksiannya. Yang bikin akad nikah sah ataupun tidak siapa? Saksi. Kata saksi enggak sah, diulangi lagi Pak. Enggak sah, ayo terus diulangi lagi. Selama kata saksi tidak sah harus terus diulang. Maka yang bikin sah tidaknya nikah bukannya panain, tapi saksi. Maka berat jadi saksi. Ya. Terusnya kalau berat tugasnya besar juga. Nah ini ya. Makasih ya Pak RW. Ya makasih doang. Berat bos jadi saksi. Ya. Apalagi saksi jual beli di bang rokok doang sebungkus. Nah. Alhamdulillah. Ya. Oh, syukuri. Ya. Jadi kalau di hatinya ada iman tapi kelakuannya seperti orang yang tidak punya iman, maka fasik nanti. Ya. Orang yang beriman tapi suka bohong, fasik nanti. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi. Nah, itu. Jadi kalau bicara antara iman dengan Islam, iman dulu apa Islam dulu? Iman dulu. Islam artinya apa? Ya tunduk, patuh, itu Islam. Secara bahasa Islam itu ngambil kata dari salimah yang arti selamat. Ya. Secara etimologi, secara istilah Islam itu adalah orang yang tunduk, patuh, pasrah terhadap apa yang diatur oleh Allah dan Rasul. Jadi iman dulu, kepasrahan diri kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dasarnya harus iman. Kalau dasarnya bukan iman, munafik namanya. Kenapa kamu salat? Disuruh sama Allah. Itu orang yang beriman. Kenapa kalau kamu berjamaah? Sunnah Rasulullah. Kenapa kamu puasa Ramadan? Disuruh sama Allah. Kenapa kamu kawin lagi? Sunnah Rasulullah. Begitu. Iya. Jangan salah niat, maksud saya gitu maksudnya. Karena innamal a'malu sah tidaknya amal tergantung, sah apa baik buruknya amal tergantung. Gitu. Jadi innamal a'malu binniyat itu maknanya. Ya, jadi keimanan dalam hati kita ini harus terus ada. Dan jadikan iman itu sebagai dasar kita taat kepada. Kalau kita taat kepada Allah dasarnya bukan iman, munafik. Pak, ketika Rasulullah SAW di Madinah, itu orang munafik ikut bareng sholat, ikut di barisan sholat, habis sholat makan duduk, itu ikut bareng. Cuma nggak tahu makan duduk dulu, belum ada ya waktu itu ya. Ya ketika zaman Rasul belum ada kan, nggak tahu makan duduk apa nggak tahu juga dah. Nah, artinya bahwa munafik ketika zaman Rasul itu nampak ada. Ya. Ngaku beriman, kemudian taat, paling depan sok. Abdullah bin Mulzam siapa dia? Orang yang membunuh Sayyidina Ali.
hafal Quran. Hafal Quran nih. Nah, ya. Tapi dengan menghafal Quran untuk menghancurkan Islam. Kalau di orang Belanda siapa namanya? Snokkegrond ya. Hafal Quran. Tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Jadi dasar ketaatan itu harus iman dasar. Kenapa kamu sholat subuh disuruh sama Allah? Kenapa berjamaah? Sunnah Rasulullah. Itu dasarnya iman. Nah, maka orang yang beriman adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Beramal yang baik dasarnya iman. Kenapa kamu sholat berjamaah? Gak enak, saya kan ketua DKM. Jangan karena faktor gak enak Pak tapi dasarnya iman. Kenapa kamu sedekah? Disuruh Allah. Kenapa kamu zakat? Disuruh Allah. Itu selesai itu perkara. Ya. Kalau sudah mengatakan disuruh sama Allah, wah selesai. Ya. Kenapa kamu kerja? Kenapa kamu cari nafkah? Disuruh sama Allah. Siapa yang berenang? Ya, itu namanya dasar kita berbuat baik dasarnya iman. Amanu wa amilus sholihat. Nah, orang yang imannya ada dan berfungsi dengan baik mukmin namanya. Kata Allah, falahum jannatul ma'wa. Tempat kembalinya nanti adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Nuzulam bima kanu ya'malun. Sebagai suguhan dari Allah terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang punya iman dan mengimplementasikan imannya dengan beramal baik. Soleh itu bahasa Arab. Amal soleh berarti berbuat baik. Amal soleh itu bahasa Arab. Ya. Bahasa kitanya berbuat baik. Baik kan dasarnya 3. Baik menurut ilmu fikih, baik menurut ilmu tasawuf, baik menurut ilmu tauhid. Awas nih. Itu menjadi amal baik kalau baik menurut 3. Kalau baik hanya menurut ilmu fikih, tapi enggak baik menurut ilmu tasawuf, enggak baik menurut ilmu tauhid, maka tidak jadi itu amal baik. Lagi itu akan menjadi amalun sholihun, itu akan menjadi amal baik kalau baik menurut 3. Ingat kan? Itu pernah saya sampaikan kalau nggak salah ya. Pertama baik menurut fikih. Awas. Sholat baik nggak? Baik. Maka sholat adalah sebuah ibadah yang segalanya diatur. Siapa yang mengatur? Syariat fikih namanya. Kalau kata fikih itu tidak baik, kenapa nggak baik? Karena melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Lagi sholat, tiba-tiba dia meninggalkan sunnah yang disebut dengan sunnah muakkad. Sholat maghrib, imamnya lupa tasyahud awal. Diingatkan oleh makmum, subhanallah, tapi posisi imam udah diri. Maka apa yang dilakukan oleh imam? Enggak, lanjut atau duduk lagi? Lanjut Pak. Kalau duduk lagi tasyahud awal batal sholatnya. Sama seperti kunut. Kunut kan sunnah muakkad ya. Ketika lupa kunut, udah dalam keadaan badan agak membungkuk, kemudian ingat kata Mama subhanallah, karena yang ini santri NU semua nih. Nah, subhanallah, jangan bangun lagi, lanjut aja sudah. Kalau sudah melebihi dari posisi ruku, makanya jadi makmum juga harus tahu, harus paham. Ketika imam lupa tasyahud awal udah diri, jangan dipaksain subhanallah, subhanallah, jangan, udah biarin.
Keramaan, cerewet amat sih kata imam, cerewet amat sih. Akhirnya duduk lagi tuh imam, batal jadinya sholat. Hah? Paham ya? Itu namanya nggak baik menurut fikih. Ikhlas sholatnya, dia yakin kenapa kamu sholat disuruh sama Allah. Dari ketika sholat ikhlasnya luar biasa. Tapi kata fikih nggak baik, nggak jadi amal soleh itu sholatnya. Ya. Kemudian sholatnya khusyuk, ikhlas sholatnya. Kata ilmu tasawuf nggak sah. Kenapa? Karena sejadahnya boleh nyolong, bajunya boleh mencuri. Sah nggak? Nggak sah. Nggak jadi amal soleh. Ya. Sama seperti jariah atau sedekah dari hasil yang haram. Menang togel, jariah ke masjid. Saya bangun. Gimana Pak Ustadz? Ya nggak gimana. Ya nggak gimana. Diterima nggak? Ya nggak tahu. Terima atau enggaknya kan urusan Allah. Tapi menurut teori tasawuf lah, Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah nggak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Hasil korupsi. Cuma saya ingat sebuah pepatah mengatakan, you eat what you eat, you is what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Insya Allah kalau makannya hasil berkat mudah, ya, kemudian hal-hal yang baik-baik, maka kelakuannya akan yang baik-baik. Tapi kalau makannya hasil korupsi, hasil nipu, hasil nyogok, ya itu joget-joget ya begitu kira-kira. Ya, kita itu apa yang kita makan. Orang kalau yang makannya yang baik-baik, kelakuan pasti baik, Pak. Ya. Orang tapi kalau yang makannya yang nggak baik, ya itu tadi. Ya. Nepalain biduan. LC, tahu LC kan? LC itu kertas yang buat ekspor impor. LC. Lulusan dari Arab. Dari Mesir ya, bisa Mesir. Ya, insya Allah kalau yang dimakan yang baik-baik pasti kelakuannya baik. Gitu aja tolak ukurnya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau yang kita makan yang baik-baik, insya Allah mulutnya baik, hatinya baik, kelakuannya juga baik. Sehingga dia nggak akan pernah lupa kebaikan orang. Karena ingat, Rasulullah sudah mengingatkan jauh-jauh, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Itu kata Nabi. Sahih hadis. Istifham takriri, Rasul menetapkan, bukankah kalian ditolong, kalian diberi rizki, kalian hidup enak, makan nikmat, tidur nyenyak, illa bidu'afaikum, karena doa orang-orang miskin. Maka kalau orang miskin sudah sakit hati, nggak ada kata ampun, selesai. Tuh, Rasul sudah menetapkan, kamu ditolong, kamu dikasih rezeki, kamu hidup enak, illa bidu'afaikum. Itu doa dari fakir miskin. Maka bikinlah fakir miskin tersenyum. Udah susah dibikin susah. Wah, zolim kan? Masya Allah. Na'udzubillah. Bikin senyum, bahagiakan anak yatim, bikin senyum ibunya yatim, kan begitu. Biar satu paket maksudnya. Ya, Masya Allah. Ya, tuh. Nah, kembali bahwa menjadi amal soleh, menjadi amal baik, maka standarnya, tolak ukurnya harus baik menurut tauhid, menurut tasawuf, dan menurut fikih. Ya,
Itu salat kita akan diterima, salat itu akan menjadi amal saleh. Kalau sudah masuk dalam kategori amal saleh pasti diterima. Ya. Kalau sudah menjadi amal saleh pasti akan diterima. Dan itu menjadi amal saleh syarat ketiga. Baik menurut ilmu tauhid, baik menurut ilmu fikih, dan baik menurut ilmu tasawuf. Oh. Ya. Sampai-sampai Allah menegaskan wala takum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu sholat di atas masjid yang didirikan bukan atas dasar takwa. Ya, yaitu masjid orang-orang munafik membangun masjid dengan tujuan ingin menghancurkan masjid sebelah. Wah, gila. Ada perang pengaruh. Nauzubillah min. Jadi dasarnya harus takwa. Wa ammal ladzina fasaku fama'ahumun. Adapun orang fasik adalah orang yang punya iman tapi kelakuannya tidak mencerminkan orang itu punya iman. Beriman sudah syahadat tapi melakukan perbuatan buruk, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Gimana? Kalau sampai dosa itu belum ditaubatin, maka konsekuensinya akan masuk ke dalam neraka. Fama'wahumun nar. Kelakuan buruk yang pernah kita lakukan dan belum sempat kita taubatin, belum sempat kita istighfarin, maka ketika itu kebawa sampai ke akhirat, itu akan menjadi sebuah dosa dan punya konsekuensi hukum. Mana? Masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Akan berulang-ulang terus saya sampaikan. Lebih baik meninggal enggak bawa pahala, juga enggak bawa dosa, daripada bawa pahala tapi bawa dosa. Sekecil apapun dosa itu ada konsekuensi hukum. Insyaallah. Ya. Apalagi dosa sama manusia. Rajin ke masjid, rajin berjamaah. Cuma pas giliran Sabtu pulang dari masjid, kemudian ada yang nyelip dikit ini di gigi, ya, apa bekas bala-bala, bekas bakwan. Tiba-tiba matahin ujung pohon yang ada di depan rumah orang. Tanpa minta ridho, tanpa minta ikhlas. Itu punya konsekuensi hukum. Dan ini pernah terjadi dan diceritakan dalam sebuah hikayat kitab tasawuf bahwa seorang kiai sampai minta tolong sama santrinya, sampaikan ke si Anu sebagai tetangga kita, karena dulu Pak Yai pernah ngambil lidinya. Ya, karena ketika pulang dari silaturahmi, orang bahasa kitanya lagi syukuran, ya. Kemudian ada daging ayam yang nyelip, ambil lidinya, dibuang. Ya, karena nggak ada tusuk gigi, nggak disiapin sama tuan rumah. Apa yang terjadi? Mulut sang kiai penuh dengan tanah, mulut sang kiai penuh dengan binatang-binatang. Nangis, menjerit, minta tolong, sampaikan ridho dan salam. Masya Allah. Ini tanah orang, ya. Mindahin ukuran, Masya Allah. Bikin orang gak nyaman, itu juga zolim. Bikin orang gak tenang, itu juga zolim. Masya Allah. Maka jadilah kita orang yang pemaaf. Insya Allah kalau kita mudah memaafkan orang, ketika kita salah pun mudah mendapatkan maaf dari orang. Jangan egois, ya. Enggak akan saya maafin, 7 turunan enggak saya maafin. Saya enggak ridho dunia akhirat, saya enggak urusan. Nabi enggak ngajarin gitu. Sebelum orang minta maaf udah dimaafin duluan, ya Allah saya ikhlas, saya itu. Udah begitu selesai. Masya Allah. Walaupun orang itu enggak datang ke saya minta maaf, minta ridho, udah saya ridhoin ya Allah. Walaupun bagaimana dia umatmu ya Rasulullah, dia makhlukmu, dia hambamu ya Allah. Nabi mengajarkan itu.
ketika peristiwa perang Uhud. Coba. Nabi kan terluka, beliau terluka pelipisi. Sampai-sampai helmnya ikut pecah. Lap lagi sambil berperang. Perang yang melelahkan itu perang Uhud. Ya. Sambil Masya Allah. Ya. Luar biasa. Sehingga selesai perang, sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau tidak biarkan luka darahmu terus menetes?" Kelihatannya sangat merepotkan. "Ya Rasul, udah biarkan saja. Toh menetesnya, ya paling jatuh ke tanah." Apa kata beliau? "Itu yang tidak aku inginkan. Jikalau darah dari tubuhku mengalir dan alirannya jatuh menetes ke tanah, maka seluruh makhluk Allah, seluruh malaikat Allah sudah siap akan membinasakan orang-orang yang membenciku." Allah. Ya. Akan habis seorang Quraisy, akan habis seorang Mekah, orang yang benci sama Rasul dibabat habis sama malaikat. Tapi Rasul nggak mau itu terjadi. So, kalau kita apa? Biarin mau jatuh-jatuhnya begitu. Oh ya, saudara sekalian, tuh. Iya, modal sekalian. Marah jadah gitu paling. Itu paling tidak mah. Masya Allah. Rasul ngajarin kita begitu. Makanya alam nasrah relevansi ada 5 sifat Rasulullah dalam surat alam nasrah. Nanti itu ya kita bahas. Pada prinsipnya hati kita harus lapang, pemaaf. Jangan diingetin yang jelek-jeleknya, yang baik-baiknya ingetin. Punya istri cerewet, jelek, buketek. Tapi masakannya enak, yang kita ingetin masakannya udah. Goyangannya aduh ya itu yang kita ingetin tuh. Ya, jangan yang jelek-jelek yang kita ingetin, yang bagus-bagusnya. Masakannya enak, goyangannya bohong, enak. Udah digoyang, wah. Jadi yang jangan tarik bro. Ada ya? Setengah jam lagi. Oh ya Allah. Ya. Jadi prinsipnya bahwa jadilah orang yang punya iman dan mengimplementasikan iman dengan berbuat. Karena iman itu qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi wa af'alun bil harakah. I'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa a'mal bil arkan. Itulah iman. Iman itu butuh bukti. Podo-podo cinta sama seperti cinta. Kalau hanya di mulut cinta palsu. Cinta butuh bukti kesetiaan. Cinta istri ngajak jalan-jalan. Cinta istri nggak pernah dikasih duit, sama biduan aja baik. Wah. Ya, cukup ya, nggak ada yang nanya ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwal wa sallam radhiyallahu ta'ala sahabati sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allamna rabbi faqihna faqihna qarabati lana fihi tawassalna bi ta'lim tawassalna bi ta'allum anta rizquna wasi'a wa anta rizquna amanna wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab wa kafa billahi shahidan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.